Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita sayang balikan yuk. Nah kalau suami manis-manis ngajak balikan atau istri manis-manis baik-baikin suami gitu ya. Tapi kalau ngajak balikannya itu lewat sosial media atau cuman lewat SMS aja gitu. WA gitu. Gitu. Tapi nggak tatap langsung, nggak ngomong langsung gitu. Nggak Itu- gentleman ih. Ya Allah Tuhan, ini kan suami orang. Oh, iya, iya, iya. Kenapa ibu yang tersinggung ya Bu ya? Masya Allah tabarakallah. Mana Gimana? suaminya Ustaz Lulung ikut terus. Oh, baik banget ya, Masya Allah tabarakallah. Nah gimana Ustazah Lulung, kalau misalkan ngomongnya seperti itu lewat sosial media, sah atau enggak sih? Mohon tausiahnya. Insya Allah. Mohon izin Ustadz Syah, Ustadz Umar, dan juga kakak Caca dan pemirsa yang berada di rumah. Semoga yang pada masak ya, masakannya nggak gosong ya. Ini Kenapa? omongan Masya Allah ya kan, masak apapun. Telur atau air. Masya Allah. Dalam kitab Ya'natul Thalibin ya, dinyatakan memang sih dalam kitab tersebut nyatakan tulisan itu bisa menjadi pengganti selama disertai dengan niat yang kokoh gitu loh. Sah menurut kitab Ya'natul Thalibin. Tapi kita kembali lagi, masa iya sih seorang laki-laki takut ngobrol sama istrinya langsung, takut istrinya nyap-nyap. Maklum perempuan belum ngomong yang namanya suami baru satu lah ngomongnya, kita udah apaan, hah? Ngajak rujuk mungkin seperti itu. Maka dia memilih gimana kalau lewat yang namanya SMS. Nah dalam kitab Ya'natul Thalibin kalau memang itu bersikeras dan sangat kokoh semangatnya, dia sah. Tapi dalam hadis nyatakan, makanya jangan main-main nih. Ngomong talak, ngomong rujuk, berantem sedikit, ngomong ini, astagfirullahaladzim. Dalam hadis dari Abu Hurairah, tidak ada yang namanya perkataan ya, yang namanya main-main kah, atau dia sungguh-sungguh, itu adalah talak, rujuk, dan juga pernikahan. Nah, dalam masalah ini, ditulis kayak di WA kayak atau bagaimana caranya dia berjauhan, menurut para pendapat ulama, kalau dari mazhab Zahiri dan kaul Imam Syafi'i tidak sah. Karena kenapa? Masa kayak gitu aja pakai surat? Lebih baik langsung diomongin. Ngapain? Apalagi kalau menurut Imam Ghazali nggak sah. Kenapa? Misalnya gini nih, kalau si istri ada di samping, suami ada di sampingnya, artinya dia deketan. Mau ngomong takut, dia langsung begini, itu nggak boleh. Karena kalau orangnya ada di hadapan kita, kudu ngomong. Nah ngapain juga dia di sono, kita di sini. Rujuk yuk, nggak mungkin. Nah jadi menurut Imam Ghazali dalam kitab Khulasoh, kalau mampu berucap ya mendingan dengan ucapan, apalagi kalau dia berdekatan, mungkin kalau berjauhan. Jadi walaupun ini WA, SMS dinyatakan memang benar-benar ada pendapat dari kitab Ya'natul Thalibin, sebaiknya ditulis. Sembarangan juga sih. Karena dalam kalimat ini dinyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Jangan main ngelepas, pengen balik. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Nggak ada senang hal itu. Allah sangat membenci hal itu. Ya walaupun memang banyak sekali ya permasalahan. Jadi kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, itu kalau namanya di tulisan atau medsos benar-benar diikuti dengan niat yang kuat, itu sah. Tapi kita kembali lagi, sebaiknya nggak usah seperti itu. Karena apa tadi? Syarat rujuk itu adalah lafaz yang sangat kuat. Ucapan. Tuh 2, 3. Ucapan. Itu masa nggak bisa ngomong. Apalagi kalau orang ini memang bisa berbicara dan bisa yang namanya mengutarakan isi hatinya. Dulu aja kalau ngomongin masalah maaf ya, suka atau cinta dengan kalimat yang indah. Masa untuk rujuk kembali kepada yang namanya kebaikan nggak berani ngomong langsung? Nggak gentleman itu Jadi namanya. artinya tidak disarankan ya? Tidak disarankan. Tidak disarankan Walaupun banyak perbedaan pendapat. Betul, tidak disarankan untuk mengajak rujuk istri tapi lewat sosial media. Sosial media. Karena emang kalau ngomongin perceraian nih, nauzubillah min dzalik summa nauzubillah, sebenarnya Allah itu membolehkan, tapi sebenarnya arsy itu bergetar ya. Ya. Ustaz, ya. Jadi kayak kalau orang marah kan marah. Ya. Tapi kalau ini tuh bergetar tuh Marah yang ditahan. wow gitu. Nah, itu Ya. bayangin nggak itu kayak Aduh, nggak bisa. lebih dalam lagi. Jadi gitu gini, kan. tadi jadi kalau rujuk itu, jadi dia harus ucapkan dulu, Ya. baru dicatat sebagai penegasan. Penegasan. Oke. Kemudian untuk pengingat, Ya. atau
dia sosial media, tapi ada namanya klarifikasi. Kebenarannya. Apa benar kau yang ngomong begitu? Tapi yang ngapain sih ngomong di sosial media? Di sosial media kan untuk halayak banyak. Oh, iya Ini kan juga sih. hubungan suami istri ya Zarulung juga tuh sih. gak pernah DM sama suaminya. Oh, nggak bisa, kenapa? Karena ikut terus. Karena ikut terus. Itu. Kecuali kalau dia satu mobil sama orang, nggak enak ngomongin, tapi jadi WA. WA dulu. Jadi WhatsApp dulu. Saya tahu itu ya, betul. tapi habis itu ngomong secara Tetap langsung harus lebih ngomong. disarankan. Lebih disarankan. Baik, khairan katsiran. Sama-sama. Ustadz Maulana, nih kalau misalkan suami istri pengen rujuk, Nah. ada nggak sih Ustadz doa yang untuk memantapkan hati supaya ketika mau rujuk nih, sholat istiqoroh udah pasti ya, insya Allah. Tapi ada nggak sih doanya gitu supaya bener-bener nih bener nggak ya Allah, Yakin gitu ya. tetapkanlah, kuatkanlah niat saya untuk rujuk kembali sama suami Pasangan. saya gitu. Ya. Itu apa tuh Ustadz doanya? Mohon tahu. Doa dan amalannya ya. Itu dia. Baik, izin Sasam dan Bunda Lulun dan semua guru-guru kita yang lagi nonton. Bukan berarti kami yang ada di sini lebih ahli, tapi saya yakin banyak lebih ahli dari, apalagi memang ada kementerian khusus yang membahas ini. Betul. Dan sebaiknya kalau ada sesuatu yang terjadi, ayo pergi ke kantor urusan agama atau ke pengadilan. Ada memang di sana yang Khusus ya? bagian khusus untuk penyuluhan dan sebagainya. Mohon izin kepada semuanya, ada nggak doa amalan berkaitan dengan doa amalan untuk rujuk? Sebaiknya yang pertama yang harus dilakukan, perbanyak ibadah. Karena itu namanya ruqyah mandiri. Karena jangan sampai terjadinya perceraian itu disebabkan karena setan. Godaan. Karena prestasi setan itu adalah ketika bisa memecah belah manusia dalam rumah tangga. Maka amalannya adalah membenahi diri, introspeksi diri. Karena ketika ada orang, mohon maaf ya, tanpa menggurui, sahabat saja, kita harus mencari sahabat yang bisa menguatkan ibadah kita. Selama ini aku bersama dengan dia, aku rajin ngaji, rajin sholat, berarti itu persahabatan yang bagus. Tapi kalau Anda memiliki sahabat yang menyebabkan Anda jauh dari Allah, berarti tinggalkan sahabat itu. Maka kembali, apalagi sahabat, lebih dalam lagi, pasangan. Jadi kalau ada pasangan yang membuat kita makin dekat dengan Allah, berarti itu pasangan bagus. Tapi kalau ada pasangan yang makin menjauhkan kita dari Allah, berarti itu bukan jadi pasangan yang baik, tapi jadi musuh. Musuh yang nyata bagi kita. Maka perbaiki ibadah. Oh, ternyata mau perbaiki ibadah, ini termasuk bagian ruqyah mandiri. Nah, kalau berkaitan dengan amalannya apa lagi? Ya, yang jelas untuk memantapkan hati, memang ada 2 salat yang paling bagus kita lakukan. Salat sunat hajat permohonan dan salat sunat istikharah untuk menetapkan hatinya, menguatkan hatinya supaya bisa kembali. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan paling bagus, ayo sebaiknya mohon maaf, sering, kan ada 3 itu. Datang kepadanya, kemudian berbisnis dengannya, kemudian seperjalanan dengannya. Dari posisi ini berarti ayo jalan-jalan dulu deh. Namanya healing. Mungkin Anda kurang liburan. Kurang hiburan. Kurang liburan. Kurang hiburan. Hiburan apa liburan nih? Liburan dan hiburan. Kurang jalan-jalan nih. Kurang jalan-jalan. Karena jalan-jalan itu ternyata makin mendekatkan. Saya paling suka itu nyisirin rambut anak saya. Masya Allah. Kenapa saya sisiri rambut anak saya sekali seminggu? Supaya lebih dekat ngobrolnya sebenarnya. Jadi kenapa nak? Oh jadi bagaimana sekolahmu? Jadi itu lebih enak ngomongnya. Jadi enak. Atau pada saat makan, itu paling enak sekali. Pada saat makan kita ngobrol itu enak banget. Begitulah keluarga. Mungkin ayo pergi makan bareng sama orang. Kemudian itu bisa merekatkan. Oh jadi kayaknya dia belum berubah nih. Cara ngomongnya aja begitu. Nah, ada nggak doanya? Bacalah ayat surah Al-Fatihah 41 kali. Pada saat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka sebutlah namanya. Supaya lebih menenangkan hati, menguatkan jiwa kita. Karena Al-Fatihah itu membuka 7 pintu langit. Masya Allah, tabarakallah. Yang tertutup jadi terbuka kan? Iya betul. Tadi memang benar sih, pergaulan juga sangat mempengaruhi ya. Karena kan persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi jamaah di rumah kita bisa lihat usia seseorang dari lagunya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Loh kalau kita semua soleh, insya Allah kan menularkan. Jadi bisa soleh gitu. Alhamdulillah kita dekat dengan guru-guru kita. Iya, makanya Karena maaf, segala sesuatu itu bersama
dengan koloninya. Oh betul, betul lah kalau begitu. Betul. Baiklah, jazakallah khair. Terima kasih Kenapa banyak Ustaz tiba-tiba Maulana. lari ke Melayu? Jangan dipancing-pancing, saya takut nyanyi lagi nanti takutnya ya. Baiklah kalau begitu. Ustadz Syam berbicara tentang yang namanya talak menalak nih, nauzubillah min dzalik ya. Tapi sebenarnya itu kan sesuatu yang kadang pengen nggak kita lakukan, tapi ya mau nggak mau terjadi. Manusiawi ya. Nah, namanya Manusiawi. manusia kan tempat hilaf, tempat salah gitu, tempat dosa, tempat lupa. Ada nggak sih kisah sahabat zaman dulu ketika menalak istrinya, sahabat Rasul yang menalak istrinya dan meminta rujuk kembali gitu Ustadz. Dan nanti insya Allah nanti abis ini biar minta doanya juga Ustadz supaya rumah tangga kita itu jauh dari kata perceraian. Tapi sebelumnya tentang kisah itu dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada memang sesuatu yang kadangkala tidak bisa kita tahan gitu ya. Sesuatu misalnya yang di luar daripada kendali kita. Contoh misalnya perasaan ini. Biar bagaimanapun mungkin ada kesalahan yang terjadi pada pasangan gitu. Misal suami pernah melakukan KDRT atau kekerasan. Namun ternyata sang istri dengan cintanya yang luar biasa, dia tetap masih bisa atau masih mau menerima laki-laki tersebut. Atau begitu pula dengan sebaliknya, ada seorang laki-laki yang begitu sangat besar cintanya terhadap istrinya, meskipun mungkin istrinya melakukan yakni kedurhakaan atau melakukan nusyuz, tetap saja sang suami mencintai istrinya meskipun dia sadar bahwa istrinya ini sudah tidak mencintainya lagi. Tersebutlah seorang yang bernama Mughith di masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mughith ini ternyata ketika bersama dengan istrinya Barirah, mereka saling mencintai, yang mana ternyata Mughith inilah yang besar cintanya terhadap istrinya, sedangkan Barirah sangat menunggu waktu yang tepat untuk bisa berpisah dengan suaminya. Subhanallah. Jadi pada saat terjadi pernikahan ini, ternyata status Barirah dan Mughith adalah sama-sama berstatuskan budak. Lalu Barirah ini adalah seorang budak daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ardhaha. Maka Barirah ini menerima pinangan daripada Mughith. Mereka berlangsunglah pernikahan tadi, karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah daripada budak kalian, anak-anak kalian dan budak kalian. Maka menikahlah Mughith dengan Barirah. Begitu besarnya cinta Mughith terhadap Barirah, dimuliakannya Barirah. Kemudian terjadi pada suatu ketika terjadi yakni perceraian karena Barirah pada saat itu sudah berstatuskan orang yang merdeka, maka Barirah punya hak untuk meminta daripada cerai tadi. Subhanallah. Maka berpisahlah Barirah dengan Mughith tadi. Namun ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memandang Mughith begitu sangat mencintai Barirah. Lalu datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan Barirah tadi menghadap kepada Nabi SAW. Wahai Barirah, tidak maukah engkau rujuk kembali dengan Mughith? Betapa besarnya Mughith mencintaimu. Setiap hari ia meneteskan air mata karena memikirkanmu. Setiap hari ia tidak mampu menundukkan pandangan darimu. Ia begitu mencintaimu, wahai Barirah. Maka apa jawaban Barirah pada saat itu? Ya Rasulullah, apakah engkau utusan Allah memerintahkanku agar rujuk kembali dengan Mughith? Apakah itu perintah darimu wahai Rasulullah agar aku kembali rujuk dengan Mughith? Maka apa jawaban Nabi pada saat itu? Nabi SAW menjawab, enggak sih sebenarnya, cuman saya pengen nolongin aja. Kasihan si Mughith tuh, tiap hari dia nangis mikirin engkau. Tiap hari kelihatan banget bahwa begitu mencintainya si Mughith terhadap dirimu wahai Barirah. Maka pada saat itu Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk rujuk, cuma untuk menyampaikan, sesungguhnya aku hanyalah seorang penolong, kata baginda Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita melihat bahwa ternyata sahabat itu pengen rujuk terhadap istrinya, namun istrinya tidak mau. Maka tidak terjadilah rujuk pada saat itu. Namun dikomentari hadis ini bahwasanya apakah berdosa si Mughith ini tetap mencintai Barirah, yang mana pada saat itu Barirah sudah menjadi suami orang lain, maka istri daripada orang lain. Maka pada saat ini disampaikan bahwa ulama kita mengatakan dosa itu hanya bagi sesuatu yang bisa kita upayakan. Jadi kalau ada perasaan terhadap istri orang lain sebenarnya tidak berdosa. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak bisa diupayakan oleh si Mughith tadi.
tadi. Namun yang menjadi dosa ketika perasaan itu berlanjut menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berlanjutnya dengan perzinahan atau mendekati perzinahan, barulah dianggap berdosa. Adapun dikatakan doanya atau amalannya, maka bolehlah kita setiap hari meminta kepada Allah pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jadikan rumah tanggaku rumah tangga yang sakinah sesuai yang Engkau perintahkan dalam Al-Qur'an. Shallallahul adzim. Jazakallah khair Ustadz Sama-sama, Syam. Kak Caca. Duh, ini pertanyaan udah banyak banget yang masuk Iya. ke sosial media kita. Sekarang langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz Ustazah, suami saya waktu itu ribut besar sampai akhirnya suami mengucap kata talak. Beberapa bulan kemudian ngajak rujuk dan saya sempat bertanya ke anak saya kalau rujuk dengan suami apakah dia setuju. Namun nyatanya anak-anak tidak setuju. Saya bisa rujuk dengan suami. Lalu aku harus bagaimana Ustadz Ustazah? Satu sisi saya juga sudah memaafkan dan masih mencintainya. Ini jadi anaknya juga ikut campur ya. Ya. Untuk ibunya nggak usah lah balik lagi ke papa ngapain sih gitu. Berarti Mama juga. Berarti kebalikan dari tausiah saya yang Iya, pertama. betul. Rujuk karena anak atau mau rujuk tapi anak nggak mau. Nah, kalau ini bagaimana Ustaz? Bagaimanakah ya? Duduk apa berdiri nih? Berdiri dong. Mohon izin Biar Ustaz. kelihatan cantik. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin masalah hal ini, kembali lagi, mohon izin kalau memang ada kata-kata yang salah. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas kita masih banyak orang yang berilmu. Jadi kalau kita ngomongin masalah ini, pengen rujuk tapi anak ikut campur, tergantung. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, kalau anaknya masih kecil, kagak usah pakai izin-izin, kan masih bocah, ya kan? Kita berantem, apalagi tadi karena emosi, bertengkar besar. Talak kamu, saya talak kamu. Menurut para ulama, talak yang dilandasi dengan emosi tidak sah. Ngomel siang-siang, kemudian sore, ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa tidak aku marah-marah sama istri ya? Ya Allah, gitu kan ya, ngambek, udah deh kita rujuk. Nah, ketika anak ini masih belum balik, ya kan, ini tidak perlu izin anak. Tapi kalau misalnya anak kita sudah balik, sudah ngerti, mungkin udah namanya usia 17 tahun ke atas, udah mengerti pernikahan, perlu kita obrolin dulu. Karena apa? Kita nyatakan sama anak kita musyawarah. Wasawirhum fil amri, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah kepada anak-anak kita, karena anak juga adalah buah daripada kasih sayang kita. Jangan sampai gini, udah kamu gak suka campur, ini urusan mama sama papa, lah nggak bisa. Karena ini rumah tangga adalah rumah tangga satu keluarga, ibu, bapak, anak. Seperti itu. Bermusyawarahlah. Nah, musyawarahnya bagaimana? Nah, kalau mama atau papa sama kamu bisa berpisah. Tidak sampai namanya air hayat. Kenapa? Kamu ketika sebagai seorang anak laki, kamu bisa menikah dengan orang lain perempuan. Kamu sebagai anak perempuan, engkau diambil dengan suamimu. Sementara mama bagaimana? Nanti mama sendirian. Atau papa sendirian. Tapi kalau mama sama papa bergabung, artinya bersatu atau rujuk, ini insya Allah sampai akhirat. Itu kan tadi kan marahnya cuma sebentar. Namanya juga emosi. Kan seperti itu. Jadi, karena kalau suami kan sampai air hayat. Sementara anak-anak tidak bisa nemenin kita terus sampai air hayat. Karena kalau anak perempuan diambil. Ya. Iya nggak sih? Ya, betul. Kalau anak laki ngambil. Ya. Nah, sementara orang tua, kalau misalnya dia anak tunggal mungkin, yaudah dia bisa bareng sama mama sama papa. Ini kalau anaknya banyak, seperti itu. Jadi kembali lagi satu, kembalikan kepada Allah. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, tapi tetap anak diajak ngomong karena dia adalah buah hati kita. Masya Allah, Yasir lana umurona, ya Allah mudahkan urusan kami, mudahkan urusan kami. Masya Allah, Seperti itu Kakak Bener. Caca. Jadi memang yang lebih diutamakan itu adalah pasangan suami istrinya ini. Iya. Karena kayak mertua saya, anaknya banyak. Tapi begitu udah nikah ya kan yang namanya semua orang, nggak cuma mertua saya. Kayaknya berdua semua orang doang. Ujung-ujungnya akhirnya berdua lagi. That's gitu. right. Ya kan, Masya Allah, tabarakallah. Nah nih guru-guruku, saya pusing banget karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Ngomongin tentang nafkah lahir. Ada yang nafkah lahirnya bagus, tapi nafkah batinnya nggak Kagak. bagus. Oh. Ada yang nafkah batinnya bagus banget, tapi maaf sekali ekonominya sangat kurang. Bokeh. Tapi nafkah batinnya tercukupi gitu. Belum lagi psikologi anak dalam kehidupan rumah tangga yang ada kekerasannya. Astagfirullah. Itu nanti masa depan anak itu gimana? Apakah dia juga akan melahirkan generasi yang juga penuh dengan Banyak kekerasan? banget ya? Pusing banget. Jamaah, insya Allah nanti bakal kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay!